Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Juwaria, guru BK SMN 1 Wanayasa Purwakarta. Di bulan ini saya akan mengangkat materi dan dalam bimbingan karir dengan judul Bijak dalam Memilih Jurusan di Perguruan Tinggi. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika kita memilih dan menentukan jurusan di perguruan tinggi. Satu, prinsip dasar yang harus diperhatikan dalam memilih jurusan. Satu, akademik, dan kedua, non-akademik. Dalam bidang akademik, pengertiannya adalah kemampuan menguasai ilmu pengetahuan yang sudah diuji kepastiannya, kebenarannya, sehingga dapat diukur baik berupa nilai maupun dari prestasi akademik. Dalam bidang akademik terdiri dari A. Pengertian tentang program studi atau jurusan. B. Kemampuan akademik siswa. A. Pengertian tentang program studi atau jurusan berdasarkan Undang-Undang RI nomor 12 tahun 2012 adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu. B. Kemampuan akademik siswa, pengertiannya adalah menurut Ginarni 2006, gambaran tingkat pengetahuan atau kemampuan siswa terhadap satu materi pelajaran yang sudah dipelajari dan dapat digunakan sebagai bekal atau modal untuk memperoleh pengetahuan yang lebih luas dan kompleks. 2. Non-akademik. Dalam bidang non-akademik ada beberapa hal yang harus dipahami ketika peserta didik memilih jurusan. Ada 5 hal yang harus dipahami. Pertama, pahami cita-cita, yang mana cita-cita ini merupakan keinginan yang harus sempurna untuk dicapai atau dilaksanakan sesuai tujuan. Yang kedua, pahami minat. Dalam bidang minat ini ada yang disebut minat profesional yang berkaitan dengan bidang pekerjaan. Ada minat komersial yang berkaitan dengan dunia usaha, ada minat kegiatan fisik yang berkaitan dengan mekanik, ada minat vokasional berkaitan dengan bidang pekerjaan. 3. Pahami bakat. Dalam bakat terdiri dari A. Bakat umum dan bakat khusus. Yang termasuk kepada bakat umum adalah kemampuan berpikir secara umum, bergerak, berjalan, berbicara, menulis, membaca. Ini bisa dilakukan oleh semua orang. Kemudian yang B, bakat khusus. Yang termasuk bakat khusus adalah satu kemampuan yang bersifat khas pada setiap peserta didik. Contohnya bakat verbal yang berkaitan dengan bahasa, bakat numerikal yang berkaitan dengan pengolahan angka-angka, bakat skolastik yang berkaitan dengan angka dan bahasa, bakat linguistik yang berkaitan dengan kemampuan berbicara, menyampaikan satu pendapat, bakat klerikal yang berkaitan dengan ketelitian. Kemudian yang keempat, informasi yang sempurna dalam memahami dan menentukan satu jurusan. Informasi yang sempurna ini yang dimaksud adalah pengetahuan atau informasi tentang jurusan yang dipilih. Bisa konsultasi dengan guru BK, bisa konsultasi dengan orang yang paham, bisa konsultasi dengan orang yang bisa dipercaya, atau bisa lewat web perguruan tinggi yang dituju oleh peserta didik. 5. Lokasi dan biaya. A. Lokasi kampus harus dilihat jarak jauh atau dekat dengan tempat tinggal peserta didik, karena kalau jauh ini bisa menyulitkan peserta didik juga ketika dinyatakan lulus di kampus tersebut. B. Biaya pendidikan juga penting. Ini bisa dilihat apakah mengambil jalur beasiswa kuliah atau mengambil jalur bayar kuliah sesuai dengan penghasilan orang tua yang disebut uang kuliah tunggal. Ada hal yang lainnya juga, pantangan saat memilih jurusan. Ada beberapa hal yang harus dihindari ketika peserta didik memilih jurusan.
Satu, jangan memilih jurusan kuliah hanya karena prospek masa depan saja. Jadi harus diperhitungkan faktor yang lainnya. Dua, jangan terpaku pada nilai atau mata pelajaran saja. Lihat dari aspek non-akademik lainnya. Berikutnya, jangan ikut-ikutan teman dalam menentukan dan memilih jurusan. Tiga, jangan abaikan bakat dan minat diri sendiri. Makanya harus dipahami dengan lebih optimal dan lebih matang, sehingga tidak akan menyesal di kemudian hari. Kesimpulan, pada dasarnya untuk memilih dan menentukan jurusan di perguruan tinggi diperlukan pertimbangan yang matang dan optimal dengan memperhatikan berbagai faktor pendukung sehingga akan menghasilkan pilihan yang tepat dan efektif sesuai dengan cita-citanya. Selanjutnya, sumber rujukan buku materi bimbingan karir Mastur dan Triyono, penerbit Paramita 2014, Aku Pintar Indonesia 2022. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.